2003. Setelah tahun 2003 saya mulai pindah di perumahan ini. Yang saya tempatin ini perumahan Mustika. Pertama menempati rumah baru. Sedikit kotor aja. Sedikit rehab sekitar 6 bulan, tertarik main film. Rumah baru belum direhab, artinya menempati rumah baru belum direhab. Kemudian setelah 6 bulan saya tertarik main film Angling Dharma tadi. Tertarik film main Angling Dharma, kemudian perkemahan bumi perkemahan Cibubur. Jadi figuran kolosal masih jadi figuran sekitar 3 bulan. Nggak betah, ternyata main film tidak enak yang seperti yang saya bayangkan. Gajinya 15 sampai 20 ribu. Kemudian saya mimpi itu. Karena harus yakin dengan mimpinya. Setelah saya main film, ternyata saya mimpi terbang, ada tembok raksasa nggak bisa saya tembus. Ada tembok raksasa nggak saya bisa tembus. Kemudian itu artinya dunia film nggak bisa kita tembus. Kemudian setelah itu saya dikasih paku Mas Slamet. Paku itu fak saya, paku bordir. Fak saya bordir. Nek pengen selamat kerja sesuai dengan fakmu, fak saya bordir. Kemudian saya mimpi duduk didorong Mas Gunadi, mendapatkan kedudukan digunakan di otak-atik Maduk itu. Alhamdulillah setelah itu ya kembali ke kerjaan yang lama, yaitu tukang bordir. Kemudian 10 bulan menganggur tadi ya, kita 10 bulan menganggur tadi, jualan apa-apa tadi sudah. Jualan bensin, nah singkat cerita jualan bensin jualan apa tadi udah tak ceritain di awal ya. Udah. Kemudian 10 bulan udah, main film tadi sudah, di TV sudah. Jadi sudah, ini udah ternyata. Kemudian pindah bagian tadi di PT Bordir. Nah, ini kembali ulang berarti. Nah, ini udah. Awal mula punya mesin. Tadi udah. Sudah 18 Mei 2006 udah. Setiap habis lebaran bangun rumah. Bermeditasi bayangkan global. Nah, singkat cerita kita diberkati mesin sampai 6. Kemudian bahannya kosong. Kita nggak punya bahannya kosong. Gimana caranya ini biar selamat? Mesinnya dijual 1 untuk nyelamatin yang 5. Tapi setelah saya jual, saya mimpi ada global bumi di depan saya tusuk buminya dengan gambarnya ibu saya ini. Buminya belah. Kemudian mesin saya jual, rugi 90 juta. Lakunya 80 juta, ibu saya kirim 60 juta, saya 20 juta. Singkat cerita, ternyata ibu saya untuk benerin rumah. Nah itu. Kemudian setelah itu, alhamdulillah kehidupan saya naik. Yang tadinya sulit mulai naik setelah kasih ibu tadi. Kasih ibu, saya benerin rumah ibu. Setelah rumahnya dibenerin, rumah saya juga dengan sendirinya dibenerin dengan sendirinya sama Allah. Ya lewat tukang. Namun setelah benerin rumah ibu, rumah kita dibenerin gitu. Itu singkat cerita, 1 mesin lagi dijual karena kebanyakan mesin. Akhirnya buat beli mobil. Tanggal 25 Februari 2019. Namun akhirnya 21 bulan kemudian mobilnya ditarik lagi. Karena pandemi itu, sebelum pandemi mulai semua orang turun semua, kita ngikutin ngalami turun. Itu singkat cerita seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang 20 menjelang lebaran. Nah, tahun 2020. Tahun 2020 pas mesinnya, pas keadaan turun tahun 2020 hampir nggak bisa zakat. Jadi besok lebaran, hari ini belum zakat. Itu paling parah itu. Sampai nggak bisa zakat, hampir nggak bisa zakat. Kemudian saya ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, kalau nggak ada beras yang datang, saya nggak akan zakat. Nah, kemudian setelah itu datanglah tadinya sudah datang 5 liter dari Pak Muklis, kemudian 10 liter datang dari Pak Tulus.
Nah, setelah itu baru saya zakatkan. Alhamdulillah akhirnya bisa zakat. Nah, sebelumnya pas hari itu benar-benar kehabisan semuanya. Anak saya aja makan mie gelas. Tahun 2020 itu paling parah itu. Nah, alhamdulillah setelah mulai ada kehidupan, saya dapat duit 500.000. 500.000, yang 200 saya, yang 300 saya kirim ke ibu. Jadi si saudaraku, kalau kita ngalamin benar-benar kepailitan gitu ya. Duit punya pertama, yang punya duit berapapun itu, bagilah dengan ibu. Bagi dengan ibu. Setelah 300 saya kasih ibu saya 200 dari pandemi itu. Sampai karyawan 20 habis. Sampai karyawannya kosong. Kemudian 1 karyawan, 2 karyawan. Sekarang sementara 2 karyawan dulu. Kadang-kadang 4. Mulai kehidupan mulai naik lagi. Mulai ada kehidupan. Setelah dapat duit 500 dibagi sama ibu kita. Jadi kuncinya saudaraku tetap ibu. Nggih, Kang Mas Abdullah matur suwun rahayu. Nah, itu ya singkat cerita. Ini karena ada yang minta cerita. Kemudian tahun 2002, nah, pernah ini tahun 2022. Tahun 2022 saya ngalamin sakit. Sakit itu ceritanya selama 2 bulan saya ngelakonin makan 2 kali. Sekitar 2 bulan saya makan 2 kali biar perutnya kecil. Ternyata malah sakit. Kemudian tidur rata-rata pagi. Kemudian waktu itu pas habis undangan, namanya undangan kan pulang jam 4 pagi karena kehujanan. Kena hujan langsung masuk kerja. Singkat cerita sakit. Nah, sebenarnya sakit biasa. Karena pas pandemi dicolok-colok ya dianggap positif. Kemudian singkat cerita saya minta dirawat di rumah. Alhamdulillah sembuh. Itu pas tahun 2002 itu. Karena waktu itu parah itu, ramai saya waktu sakit itu, ramai juga itu. Sampai di karantina. Namun padahal karena waktu itu capek sekali, pengen tidur karena tiap hari tidur pagi kurang tidur. Alhamdulillah kemudian setelah tahun 2022 saya sembuh, saya nengokin ibu tahun 2002. Kemudian setelah itu sampai sini, setelah sungkem dari ibu sama mertua, tahun 2002 tanggal 1 Juli suruh bikin YouTube. Tahun 2022 namanya Pakai Hati 202. Mulai jadi YouTuber. Awalnya sudah main YouTube tapi belum jadi YouTuber. Belum YouTuber. Jadi YouTuber jadi 1 Juli 2022. Saya tulis itu. Itu atas perintah batin. Nah, kemudian itu mulai meliput, saya nge-MC, saya cucuk lampa, kemudian saya menjadi narasumber di Wawasan Kebangsaan. Kalau ada saya dengan Bu Sri Hartati, kalau panjenengan nonton mohon maaf untuk matur suwun, Bu Sri Hartati SH dari Dewan Provinsi yang selalu mengajak saya untuk penyuluhan di masyarakat atau seminar atau menyampaikan wawasan kebangsaan dan Pancasila dan budaya. Waktu itu sampai 11 kali di 11 kecamatan lebih 11 kecamatan di 11 kecamatan. Namun catatannya ada itu lupa berapa kalinya. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang saya jadi seniman, budayawan, TikTok, dan sekarang senang live tari getaran jiwa dan yang lain-lain. Itu singkat cerita seperti itu udah ternyata. Jadi yang saya selalu kirim hadiah Fatihah itu Pak Ananta Wahana, terus Bu Sri Hartati dan Pak Desa Rawanto itu andil besar dalam menolong saya. Tapi yang lain juga tak doain semua tiap hari. Karena ya nggak perlu tak ceritakan di sini. Yang lain juga tak doain semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini udah semua ya, 20 lembar. Jadi siapapun harus nulis tentang dirinya dari kecil. Jadi bacalah dirimu, tulislah dirimu,
mengertilah dirimu, fahami dirimu, percaya dirimu, sampai menyadari dirimu. Namanya kenal jati diri. Ini yang dikatakan Al-Quran itu tersurat dan tersirat. Kalau tersurat, paten 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, paten. Nggak boleh tambah, nggak boleh dikurang. Nah, kalau tersirat, ya diri kita yang nulis. Saya udah nulis 10 buku itu. Perjalanan hidup yang bukan perjalanan hidup yang seperti ini. Yang sulit masalah ketemu, sulit masalah ketemu, dan sebagainya itu 10 buku. Selain ini. Jadi tulislah tentang dirimu. Fahami dirimu, mengerti dirimu, sampai kenal dirimu. Nah, singkat cerita seperti itu saudaraku. Ya, alhamdulillah mulai baru bisa menyapa, mohon maaf saudaraku.